Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tentunya teman-teman ya, sebelum kita lanjut ya tetaplah secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini kawan, kalau kita lihat bareng-bareng, kita lihat bersama-sama untuk parameter, kita langsung to the point aja ke sektornya meme coin karena kita akan ada ya dua rekomendasi. Tapi kalian nanti tetap disclaimer dulu ya, dua rekomendasi, dua meme coin yang notabene cukup bagus untuk kalian pantau. Kalau kalian yakin, udah riset, udah disclaimer lagi gitu bro ya, kalian langsung bisa eksekusi. Tapi kalau kalian nggak yakin dengan token tersebut, kalian bisa cari altcoin lainnya teman-teman ya, atau meme coin lainnya gitu ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari market cap-nya meme coin kan turun. Volume juga turun. Sedangkan kalau kita melihat parameter harga daripada Dogecoin dan kawan-kawannya semuanya meronta-ronta alias merona-rona gitu bro ya. Ibarat kata dia bisa bicara, Dogecoin bisa bicara. Kukuk kukuk kukuk, tolong beli gitu mungkin ya bro ya. Oke, ini malah kocak ya. Nah, oke lah ya, biar suasana itu nggak sepaneng kita harus selingin dengan kekocak-kocakan gitu bro ya. Ya biar nggak stres juga. Nah secara overall teman-teman ya di sini meronta-ronta semua ya. Bong ini yang mencoba untuk bertahan, Bong masih bertahan, Pengu juga masih bertahan ya. Tapi secara overall altcoin ini dari sektornya meme coin semuanya turun ya. Hampir merata 99% pada turun. 1% ya masih bertahan lah. Kalau Bitcoin itu nanti bisa grow up kembali, Bitcoin bisa recover, maka kita akan melihat prospek kenaikan daripada altcoin. Nah, oke, apa aja dua token meme tersebut kita langsung bahas. Nah, jadi di sini ada dua meme coin yang wajib kamu perhatikan ya di minggu-minggu ini. Jika Bitcoin itu kembali grow up, Bitcoin kembali menguat, maka kedua meme coin ini memiliki potensi untuk mengalami kenaikan juga gitu kan, Bro ya. Jadi market cap pasar cryptocurrency secara keseluruhan itu kan mengalami kenaikan tuh ya. Kemarin itu sempat mengalami kenaikan. Nah, pemulihan ini dipicu oleh keberhasilan Bitcoin dalam mempertahankan level dukungan di area 105.000 US dollar pada tanggal 2 Juli ya, yang membawa harga Bitcoin sampai di area 110.000 pada tanggal 3 Juli bro. Nah, aset acuan ini sempat menyentuh level tertinggi di harga 109,6 ribuan. Nah ya, kalau kalian cek sih udah nyentuh di area 100 ribu, 110 ribuan ya. Dengan membaiknya sentimen di kalangan investor institusi manapun, oke ya. Di sini bro, para analis itu memperkirakan ya bahwa Bitcoin berpotensi menembus rekor harga tertinggi yang baru dalam waktu dekat, atau dalam waktu dekat Bitcoin itu bisa membuat all time high-nya. Sementara itu sejumlah meme coin itu mulai menarik perhatian kembali minggu ini, didorong oleh kombinasi optimis pasar secara umum dan momentum khusus dari masing-masing proyek bro. Yang pertama itu ada Modeng ya. Nah dari Adbit Korea ya bro ya, dia juga nge-up tentang Modeng ini bro ya. Jadi Modeng pairing KRW ya, Modeng pairing Bitcoin dan Modeng pairing USDT market spot. Nah jadi udah ada pairing Bitcoin juga nih, ngeri ya untuk Modeng ini bro ya. Ada pairingnya Bitcoin. Nah token Modeng atau Mondeng ya itu mengalami rally kuat pada tanggal 3 Juli kemarin dibarengin dengan kenaikan Bitcoin ya bro ya. Dimana tak lama setelah bursa kripto asal Korea Selatan Adbit itu mengumumkan bahwa mereka akan mencantumkan token tersebut hari ini. Meme coin ini melonjak sekitar 31% hanya dalam waktu 20 menit setelah pengumuman tersebut, membawa total kenaikan menjadi lebih dari 45% pada hari itu bro. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya untuk Modeng sendiri. Nah, Modeng sendiri sebenarnya masih ada harapan, masih ada prospek untuk listing di exchange Tier 1 gitu ya. Karena dia belum sempurna, belum sepenuhnya listing juga gitu di exchange Tier 1 ya. Jadi masih ada harapan. Modeng dengan lahir di kebun binatang terbuka Kau ya Thailand, dan dengan cepat menjadi sensasi internet global berkat tingkah lakunya yang menggemaskan dan cocok dijadikan bahan meme. Nah,
Ulang tahun kali ini menandai 1 tahun sejak lonjakan viral pertamanya. Perayaan sebelumnya seperti pencapaian usia 10 bulan pada bulan Mei lalu juga memicu aktivitas besar di media sosial yang bertepatan dengan minat pasar kripto juga, Bro, ya, yang signifikan namun kuat. Mengingat harga daripada meme koin, token dan aset NFT. Nah, di sini Modeng ini sebenarnya cukup bagus juga ya, cukup bagus juga, Bro, ya. Jadi, kalau kita lihat para trader juga memperkirakan skenario serupa akan terjadi kali ini. Antusiasme dari para pendukung, terlihat jelas, mengingat meskipun beberapa whale sempat menjual sebagai kepemilikannya menjelang acara ini. Meme coin ini tetap lanjutkan rally karena dukungan oleh permintaan dari investor retail. Ya kalau pemain retail itu bergabung ya otomatis bisa ngerain market juga ya. The power of retail, bukan the power of mak-mak ya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat analis teknikal daripada Modeng ini, Bro, ini dianaliskan juga lah ya, ada teknikalnya juga gitu, Bro, ya. Jadi kalian nanti bisa lihat-lihat sendiri. Token ini juga telah membuka pola round bottom, sebuah struktur pembalikan bullish klasik yang sering kali mendahului pergerakan naik yang lebih panjang, Bro. Jadi masih ada prospek atau masih ada harapan di beberapa titik ini melalui garis Fibonacci juga ya. Jadi dia kemungkinan besar bisa sampai di kepala 0,618 atau sampai di area 0,785-an, Bro, ya. Itu area target terdekat daripada si Modeng. Yang kedua itu ada Bongcoin. Nah, Bongcoin saat ini kan masih bertahan tuh, masih cukup bagus ya. Nah, itu diperdagangkan pada harga 172. Nah, hari ini di area 16, Bro. Ya, mungkin nanti kalau kalian lihat dalam kondisi market yang kurang bagus bisa turun sampai di area 15 ataupun 14. Nanti kalian bisa hajar, Bro, ya. Nah, para trader itu tengah memantau Bong dengan cermat minggu ini setelah Apatim Proyek mengungkapkan rencana untuk burn sebanyak 1 triliun token Bong setelah jumlah pemegang token mencapai di 1 juta. Nah, nanti, Bro, kalau holder daripada Bongcoin itu mencapai di 1 juta, tim itu akan secara sukarela membakar 1 triliun token Bong. Nah, mungkin nanti kalau ada announcement ada pembakaran token Bong ini, Bro, harga daripada Bong bisa melejit lagi. Saat ini angka tersebut telah mencapai di area 943,41 ribu menurut data dari CoinGecko. Jadi holdernya udah di 900-an, Bro, ya. Kurang lebih ya sekitar 59 ribuan lagi lah baru sampai 1 juta baru akan terjadi pembakaran. Nah, token burn berarti token tersebut dihapus secara permanen, dimasukkan kemana? Dead wallet yang udah nggak bisa diambil lagi gitu ya, Bro, ya. Itu akan mengurangi pasokannya, Bro. Nah, kalau kita lihat dari technical analysis ini, Bro, Bong itu udah ngejebol di area trendline atasnya, udah kejebol di area trendline atasnya yang menandakan, Bro, ya mungkin akan ada sedikit retrace sebelum dia meneruskan kenaikannya, Bro, seperti itu ya. Kalau dia nggak fake out, tapi kalau fake out ya dia akan turun lagi gitu ya, lebih dalam gitu, Bro. Tapi ya perlu di disclaimerkan kembali, semoga saja Bong dan Mondek ini di tahun 2025 bisa memberikan full senyum bagi komunitasnya. Oke, mungkin ini dulu disclaimer dan salam cuan.